yang namanya company digerogotin terus dari dalam, saya nggak kuat. Seberapa besar sih kerugiannya Ibu? 3-5 lah ya. Jadi saya harus yang namanya bayar hutang-hutang supplier dan sebagainya. Sampai akhirnya kita mengorbankan rumah ya, terus juga aset-aset saya lah ya, semuanya perhiasan, kendaraan, itu saya korbankan hanya untuk menuntaskan tanggung jawab saya ya. Ya, yang paling memukul dalam hidup saya adalah anak saya jadi ikut susah. Kok begini Ma gitu ya. Terus itu tamparan yang terbesar buat saya. Karena saya sebenarnya ingin punya usaha yang memang di pikiran saya bahwa saya akan bisa membahagiakan anak-anak saya. Mau ke Indomaret aja harus lihat harga. Mau beli beras aja harus tebok celengan anak. Nah gitu ya. Itulah yang membuat saya tertampar. Sampai di satu titik saya yang terendah sekali. Saya berpikir saya ingin berada di jalanan untuk menjadi seorang minta-minta. Oh, oke. Mengemis ya. Sahabat Solusi, hari ini saya sudah kehadiran seorang tamu spesial. Saya akan ngobrol dengan dia. Tapi sebelumnya saya mengingatkan jangan lupa untuk like, komen, dan juga di-share video yang lagi sahabat tonton ini. Dan buat sahabat yang belum subscribe, silakan subscribe Solusi TV. Dan hari ini kita akan ngobrol dengan Ibu Carlina Chandra. Halo, Shalom Ibu Carlina, apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Terima kasih buat waktunya ya Ibu. Sama-sama, thank you. Sibuk pasti ya. Ya, sebelum kita ngobrol kesibukannya apa sih Ibu Carlina ini? Saya sekarang ini memimpin satu perusahaan sih yang bergerak dalam bidang furniture. Dan juga ada satu company lagi yang memang itu sih memang kita berikan ke anak-anak ya yang sedang dikerjakan, tapi saya tetap memantau sih. Oke. Nah, usaha furniture ini kan ya sudah cukup besar lah ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Awalnya gimana sih, boleh ceritain nggak? Awalnya saya berjalan dari sebenarnya saya itu seorang marketing dulu nih. Terus yang memang di posisinya sudah lumayan dengan jabatan yang lumayan. Terus akhirnya saya berpikir bahwa kayaknya saya harus berani deh untuk memulai melangkah untuk bisa usaha sendiri gitu ya. Nah terus karena apa? Karena saya memikirkan untuk masa depan anak-anak saya nanti. Karena saya tahu bahwa ke depan, pada saat itu saya mikirnya ke depan mungkin kondisi akan tidak sama dengan waktu saya mengalami waktu masih muda ya. Mungkin lebih gampang cari pekerjaan. Nah saya tahu bahwa ke depan ini pasti akan sulit. Jadi saya mau siapkan itu sebenarnya buat anak-anak saya sebenarnya. Jadi saya coba melangkah untuk ngambil keputusan, saya keluar dari company, lalu saya coba untuk buka usaha sendiri. Berjalannya waktu memang saya kan basicnya di marketing. Saya buka company dengan suatu kepercayaan saya berikan kepada orang-orang saya di dalamnya, di mana saya yang marketingnya sendiri dan saya setting itu semua dari kepala produksi, manajer finance dan sebagainya saya taruh di sana dengan maksud supaya mereka bisa membantu saya, gitu ya. Ya saya yang bergerilya lah keluar. Tapi berjalannya waktu mau masuk tahun keempat ya, ada masalah. Jadi saya ngerasa biasanya saya harus pulang siang hari tuh udah keluar atau bahkan nggak ke kantor lagi ya, saya langsung. Tapi kok kenapa kali itu saya harus stay gitu sampai karyawan pulang. Nah pada saat saya stay, saya lihat kok saya melihat kok ada seperti kayak kita kan ada gudang bahan baku sendiri, tapi kenapa kok bahan baku itu adanya di luar, busa-busa dan sebagainya gitu ya. Terus saya coba hari berikutnya saya coba lagi ya, saya pulang nggak terlalu cepat lagi, saya pulang sampai terakhir. Terus kok ada mobil masuk yang notabene adalah anak dari orang kepercayaan saya juga. Saya kayak menemui sesuatu hal yang janggal gitu di kantor. Gitu makanya pengen stay itu? Makanya pengen stay. Hal janggal apa itu? Ya seperti saya menemui kayaknya kok bahan baku ada di luar ya, sedangkan ini sudah di luar jam kantor, sedangkan gudang kita kan besar banget. Kenapa harus di luar gitu? Terus saya menemui hal-hal yang seperti perlengkapan aksesoris. Kan
kita bikin sofa ya. Sofa kok sampai ada yang saya dengar bahwa nggak ada gitu ya. Terus akhirnya saya tanya, dipinjem sama orang, ya boleh dibilang orang kepercayaan saya lah di produksi itu. Dan dengan kuantiti yang cukup banyak, bukan 1-2 piece, tapi ratusan. Jadi saya bingung gitu, kenapa kok bisa begitu ya. Nah, saya nggak mau negor, saya nggak mau tanya juga, biar waktu yang membuktikan aja. Jadi pada saat itu entah kenapa ada telepon nyasar ke saya. Nah, jadi dia bilang bahwa dia mau kirim busa ke pabrik saya, karena atas nama pabrik saya kan. Tetapi dikirimnya bukan ke alamat saya. Nah, dia bilang bahwa kok jalanannya rusak ya Bu? Saya bilang arah ke pabrik saya tuh nggak rusak. Nah, kamu salah nggak? Saya bilang, saya minta alamatnya lagi, ternyata salah. Bukan alamat kita. Di situ saya tambah curiga lagi. Yeah. Dan saya tahu itu alamat orang tersebut. Orang kepercayaan tersebut. Betul. Yeah. Dan saya tambah curiga lagi. Saya terus mendalami, saya panggil orang-orang saya coba selidiki, saya coba tanya. Dan mulai terbuka yang selama ini saya nggak tahu mulai. Akhirnya saya memutuskan untuk, saya panggil orang tersebut, tetapi saya nggak menuduh ya, saya nggak mau ngomong secara langsung bahwa kamu begini, enggak. Dengan santainya saya bilang, kamu masih mau di sini kan? Karena kita semakin turun nih saya lihat ya. Waktu kenapa saya mencurigakan itu, karena kok semakin istilahnya kalau kita mah kebocoran itu terlihat ya. Yang harusnya dengan omset sekian ada uangnya, tapi kok nggak ada gitu. Oke. Karena pada saat manajer finance saya buka giro gitu ya, saya hanya datang setiap hari Kamis dan tanda tangan giro, dan itu salahnya saya adalah tidak cek. Terlalu percaya. Percaya, karena saya percaya bahwa manajer finance saya sudah ngecek dulu dong PO yang dikeluarkan dengan invoice yang dibayarkan. Tapi ternyata saya nggak cek. Saya hanya tanda tangan buka giro, dan ini lumayan lama. Mau sekitar 2 tahun lah berjalan gitu ya, tanpa saya sadari. Dan setelah itu saya coba bicara sama dia. Saya bilang bahwa saat ini company ini lagi nggak baik-baik aja. Saya bilang, boleh nggak kalau salary kamu saya turunin? Saya pakai cara itu, setengah loh. Saya bilang ya, karena memang pada saat itu saya memberikan salary cukup besar. Dia bilang, oh ya udah, oke, nggak masalah. Mau dia? Mau. Oke, saya pikir, berarti maybe dia mungkin sudah mulai tahu nih, tapi mungkin dia belum begitu mengerti maksud saya gitu. Ya, akhirnya saya kurangin. Mulai saya perketat lagi dengan semua PO saya perintahkan untuk ada tanda tangan saya. Yeah. Terus saya perintahkan, saya teleponin ke semua supplier bahwa PO yang tidak ada tanda tangan saya tidak saya bayar. Nah, itu action saya berikutnya. Kan semakin berat lagi dia rasakan itu kan. Yeah, nah, nggak bisa main-main lagi. Nggak bisa main lagi. Yeah. Udah mulai terlihat yang aksesoris ini berapa ratus biji nggak ada. Ternyata dipinjem Bu, udah dipulangin belum? Belum. Oh, oke. Terus kenapa kamu bisa pinjemin ini? Ternyata orang-orang saya dikasih yang namanya tip, biar tutup mulut. Nah, jadi saya buka lagi kan, maksud saya gali lagi. Itu saya gali terus sesuai dengan apa yang saya rasa. Aduh, saya kayaknya feeling saya ini nih, makanya saya gali lagi. Akhirnya terbuka tuh. Setelah saya stock opnam semua, ini hilang, itu hilang, ini nggak ada, tapi di itunya ada, pindah gitu berarti kan, pindah tempat kan. Nah, dari situ yang namanya company digerogotin terus dari dalam. Saya modal bukan modal yang besar, maksudnya yang kita punya cadangan banyak gitu ya. Kita berusaha kan dari sini kita bisa ada keuntungan, kita buat modal lagi kan, puter. Tetapi ternyata karena udah digerogotin dari dalam dulu, saya nggak kuat gitu ya, saya nggak kuat. Tetapi puji Tuhannya
semua dibukakan nggak berlangsung lama, sehingga saya nggak harus punya hutang yang sampai berapa banyak gitu ya. Jadi nggak terlalu berlarut-larut. Betul, betul. Nah baik Ibu, waktu itu ya, kenapa Ibu memilih untuk tidak langsung mengkonfront orangnya, tetapi menggunakan cara-cara yang seperti Ibu lakukan tadi? Apa yang dibalik keputusan tersebut Ibu? Saya orang yang memang nggak suka terlalu frontal. Saya mungkin lebih dibilang lebih memakai kebijaksanaan ya. Saya lebih mau ada bukti dulu. Kalau udah ada bukti, baru saya bicara sama dia gitu. Tapi saya bicara sama dia juga saya tidak menuntut apapun. Nah, karena saya merasa bahwa segala sesuatunya kan yang namanya manusia ya, pasti pernah melakukan salah. Jadi saya masih ada toleransi di sini gitu loh. Wow. Jadi itu yang memutuskan, akhirnya membuat Ibu memutuskan tidak mengambil langkah frontal tadi ya Ibu ya. Betul. Nah, tetapi yang menyakiti ini kan nih, ternyata yang mengkhianati adalah orang-orang yang Ibu percayai. Betul. Sehancur apa sih Ibu hari itu? Aduh, gini ya. Kalau saya inget-inget itu ya, mau nangis nih. Jadi pada saat itu saya masih bisa bertahan, Kak Pandu. Bertahan lumayan, saya bertahan untuk mempertahankan company ini dengan seadanya sekuatnya saya gitu. Tetapi yang namanya kita company itu kan saya jual barang itu nggak langsung terima uang. Jadi kita kasih tempo ke customer dan saya juga perlu tempo dari supplier. Tetapi karena supplier juga udah cut karena pada saat itu kan kita sudah mulai susah ya untuk bayar, udah nggak bisa rolling. Jadi otomatis saya harus beli bahan baku tuh semua cash. Dan saya usahakan itu semua untuk bisa mempertahankan company ini cash semua. Dan pada saat titik terendahnya adalah di saat saya harus sudah tidak bisa menahan lagi semua ini gitu ya. Jadi saya sempat di titik yang wah saya udah give up, dan juga sempat ada yang ngajak kerjasama sih Kak Patu. Saya pikir kalau memang saya mau gedein lagi, saya nggak bisa sendiri, saya harus bersama-sama dengan orang lain yang notabene saya percaya. Dan pada saat itu saya juga diperkenalkan dan kami mulai. Saya berharap dengan pertemuan itu dan dengan dia menjadi investor bisa menjadi ada perubahan dalam company kami. Apa yang saya harapkan semua di luar dugaan. Jadi saya merasa bahwa ternyata orang tersebut hanya ingin mengambil skillnya, belajar. Dan di situ salahnya saya. Saya tuh terlalu banyak percaya sama orang. Saya nggak pernah mau pikir negatif ya ke orang ya. Jadi saya pikir oke, kita buat company bareng-bareng. Salahnya saya kan masih punya yang namanya mesin jahit, mobil kiriman, semualah yang saya punya dari pabrik-pabrik saya masukkan ke dalam company itu. Nah, saya berharap saya nggak memikirkan bahwa gimana lah, yang penting oke, you mau kasih modalin, saya punya nih yang saya masih punya ini, mobil pengiriman, alat semua, jadi tinggal tempat aja deh sama dana gitu kan. Berjalannya waktu 6 bulan kita mengalami orderan lebih besar orderan nih, customer yang order lebih besar. Terus produksi kita nggak sanggup nih bikinnya sampai di titik itu. Nah, sedangkan orang-orang yang bersama saya ini adalah orang-orang daripada consumer good. Ya, nah dan di mana pemikiran mereka berbeda dengan saya yang dari furniture. Jadi kita menghandle tukang itu nggak seperti mesin. Jadi kita pakai kayak ya tarik ulur lah, karena ini bukan mesin loh, ini orang dari A sampai Z dia yang kerjakan gitu loh. Jadi antara hubungan relationship ya antara saya dan tukang tuh sudah terjalin baik sekali. Tiba-tiba mereka memutuskan untuk kamu fokus aja sama marketingnya, tukangnya biar salah satu dari mereka yang handle. Ternyata
saya udah pikir ini nggak akan bisa. Dan benar, akhirnya kita mengalami yang namanya ini orderan banyak nih, tapi yang produksinya nggak ada, gitu. Masalahnya, problemnya lain lagi. Terus gimana caranya? Nah, akhirnya karena berdebat terus, kita memutuskan. Saya juga nggak bisa bergerak. Jadi dari ratusan item model tipe yang kita jual di cut off menjadi 10 model. Sedangkan saya tahu customer kita itu nggak mungkin yang namanya mau cuman 10 model ini, karena sofa itu kayak fashion, selalu maunya gonta-ganti, gitu ya, update. Akhirnya dia memutuskan untuk ya udah yuk kita ngomong bareng-bareng dan kayaknya kita udah nggak usah lanjutin. Akhirnya saya juga berat untuk bersama-sama. Disitulah titik kehancuran saya, dimana saya sudah serahkan semuanya, kan kita bikin PT. Dan mobil, aset-aset semua udah di situ. Dan saya udah nggak punya apa-apa lagi gitu. Karena saya udah masukin ke dalam company itu. Udah modalnya udah habis di pertama, ditambah lagi ini asetnya juga di yang kedua. Akhirnya saya mulai dari benar-benar titik terendah itu. Oke, baik. Dan ternyata kan bukan hanya kerugian materi ya, tapi ibu juga merasakan rasanya mungkin secara mental down, betul. Merasa tersakiti, dikhianati. Betul. Hari itu bagaimana ibu melewati rasa sakit tersebut, ibu? Nah, saya pada saat itu ya, saya kan sudah di titik terendah. Jadi saya harus yang namanya bayar hutang-hutang supplier dan sebagainya. Sampai akhirnya kita mengorbankan rumah, ya, terus juga aset-aset saya lah ya, semuanya, perhiasan, kendaraan, itu saya korbankan hanya untuk menuntaskan tanggung jawab saya ya. Nah, saya kuat karena memang saya percaya pada saat itu saya mikirnya cuma satu, Tuhan punya rancangan yang lebih indah untuk hidup saya. Itu sih yang saya tanamkan dalam hati saya. Saya nggak mau tersulut dengan apa yang terjadi pada hidup saya, tapi saya harus bangkit. Itu yang saya pikirkan. Itu sih, Kak. Oke, baik. Jadi kepercayaan pada karakter Tuhan itu yang pada akhirnya menguatkan ya. Betul. Nah, bagaimana ibu memandang orang setelah itu? Kan tentu habis dikhianati, disakiti, akan lebih susah untuk membuka diri bagi orang. Apa yang terjadi hari itu, ibu? Ada rasa kecewa pasti. Pengen nggak percaya sama orang lagi pasti. Tapi entah kenapa ya, saya sampai saat ini ya sudah memaafkan sih apa semua yang terjadi gitu loh. Dan saya sudah pada saat itu saya sudah tidak memikirkan mereka yang menyakiti saya lagi. Seperti udah ya sudahlah gitu loh. Memang ini sudah yang harus terjadi dalam hidup saya gitu. Oke. Jadi menurut ibu apa sih yang bikin ibu bisa gitu? Menurut saya ya, semua karena Tuhan. Amin. Semua karena kasih Tuhan kepada saya. Semua karena Tuhan yang menguatkan saya, karena Tuhan yang membuat mental saya kuat, mengajarkan saya banyak hal, sehingga saya disuruh untuk lebih lagi berserah. Nah, kuncinya ya berserah sih, karena nggak ada lagi sih yang bisa menolong kita selain Tuhan. Amin. Nah, jadi intinya ketika semuanya tidak bisa kita kontrol, justru kita harus lebih berserah lagi. Betul. Nah, sahabat solusi, hari ini kita diingatkan bahwa tidak semua hal bisa kita kontrol. Nah, ketika semua hal tidak bisa kita kontrol, satu-satunya jalan adalah lebih berserah lagi kepada Tuhan. Hari ini mari datang ke Tuhan, mari berserah kepadanya, berdoa, mengungkapkan segala isi hati dan beban hidup kita. Namun jika hari ini kamu rindu untuk didoakan, kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Nah, Ibu, tadi Ibu berkata ya bahwa akhirnya Ibu harus merelakan rumah, beberapa aset juga untuk dijual untuk menuntaskan kewajiban yang Ibu punya ya. Nah, hari itu kalau boleh tahu seberapa besar sih kerugiannya, Ibu? Secara materi ya? Secara materi ya. Mungkin kalau dilihat dari angka sekarang ya, mungkin orang pikir nggak besar gitu ya. Mungkin either di 3 sampai 5 lah ya. Adalah gitu loh. Dan itu semua sesuatu yang saya bangun, yang saya dapatkan
bukan dari hasil yang gampang. Jadi memang secara manusia mental saya down banget, dan di titik terendah saya sampai saya harus pindah, ya kan, dari menjual rumah saya harus pindah, bawa anak-anak tinggal di apartemen. Ya, yang paling memukul dalam hidup saya adalah anak saya jadi ikut susah. Nah, jadi kena getahnya juga. Ya, dimana yang mereka sudah hidup enak selama ini, saya juga mau menyenangkan hati mereka. Karena kondisi seperti ini kan mereka berdampak. Dari ada rumah, terus kita pindah ke apartemen yang memang ukurannya kita tahu lah ya. Dan anak saya nggak terbiasa itu, jadi mereka cukup kaget gitu. Kok begini mah gitu ya. Terus itu tamparan yang terbesar buat saya. Karena saya sebenarnya saya ngerasa saya salah dengan saya punya ambisi ingin punya usaha yang memang di pikiran saya bahwa saya akan bisa membahagiakan anak-anak saya dan ini akan saya berikan kepada mereka. Ternyata apa yang saya pikirkan tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Jadi mungkin saya ngerasa dengan saya punya usaha, saya bisa membahagiakan mereka, bahkan memberikan mereka jaminan warisan masa depan gitu ya. Betul. Ternyata apa yang saya pikirkan tidak sesuai dengan Tuhan yang rancangkan. Saya menyadari setelah kejadian ini semua bahwa rancangan hidup saya bukan dari saya sendiri, tetapi dari Tuhan. Seberapa besar pun kita merencanakan, kehendak Tuhan yang terjadi. Betul. Dan juga di saat titik terendah, saya hanya bisa berdoa sama Tuhan. Setelah saya doa ya, berkali-kali, bukan sekali dua kali, saya di satu saat saya mendengar suara. Di situ saya mendengar suara seperti ini, kamu harus buka gereja. Saya terus doa. Ada di satu titik ya, 2 minggu setelah saya mendengar suara tersebut, antara sadar dan nggak sadar, saya dibawa ke suatu tempat, Kak. Dan tempat itu putih, nggak berujung. Saya hanya melihat satu ranjang rumah sakit, di mana ada satu orang sakit tergeletak di sana, ibu-ibu. Lalu saya bilang gini, saya ada di mana ya? Saya nggak tahu nih saya ada di mana. Tiba-tiba saya mendengar suara itu lagi, dia bilang gini, kamu harus sembuhkan dia. Saya bilang, saya bukan dokter, saya bukan pendeta, saya nggak mungkin bisa sembuhkan dia. Dan tapi suara itu mendorong saya terus supaya saya menyembuhkan dia gitu. Akhirnya begitu saya mau melangkah, suara itu bilang, sampaikan kepadanya bahwa dengan dia percaya kepadaku, maka ia akan sembuh. Nah, lalu saya menghampiri ibu itu dan sesuai dengan apa yang di gate saya doakan. Tiba-tiba saya berdoa seperti layaknya seorang pendeta. Nah, ini titik balik dari kehidupan saya yang terpuruk menjadi sekarang saya bisa bangkit lagi. Sampai akhirnya pada suatu saat, setelah saya mendengar suara itu, mulai terbuka jalan. Terbuka jalan ya. Yang tadinya saya hanya terfokus dengan usaha saya ini, karena saya di bidang itu, saya nggak bisa yang lain. Karena saya terfokus di bidang usaha ini, tapi terbuka jalan. Pada saat itu, ada teman saya yang nawarin gini, ini ada hotel, butuh seragam, lu bisa nggak kerjain? Saya bilang bisa, spontan nih, saya bilang bisa. Terus bisa ya, bisa. Oke, kamu ketemu ya sama ini. Dia kasih semua nomor, saya hubungin. Di situ saya temuin, dan dengan caranya Tuhan yang luar biasa, saya dapat pekerjaan itu. Dan yang nominalnya juga lumayan sekali. Dan dari situ saya mulai bangkit. Saya mulai menata lagi. Dari yang saya tadinya nggak punya usaha yang namanya jahitan, dengan DP yang diberikan, saya mulai sewa ruko, mulai beli
peralatan jahit, mesin jahit lagi yang dulu hilang mungkin ya, beli lagi, tapi bedanya sekarang mesin jahit baju. Terus puji Tuhannya dengan cara yang ajaib, Tuhan kirim penjahitnya. Itu semua berjalan tanpa kita prediksi, mengalir gitu, mengalir. Dan setelah itu, setelah saya terima dan semua saya selesaikan, masuklah COVID-19. Di mana semua pengusaha pasti merasakan susahnya, ya kan? Tapi di situ, di titik orang merasakan susahnya, di titik itu saya merasa diangkat Tuhan. Di mana saya betul-betul diberikan berkat yang berlimpah. Di mana orang-orang susah, tapi Tuhan memberkati saya dari situ gitu loh. Jadi seketika saya kan kita nggak pernah pikirkan bahwa COVID-19 itu akan terjadi kan, Pak. Tetapi Tuhan sudah siapkan saya untuk bisa terberkati dari itu gitu. Jadi pada saat COVID-19 semua masker susah, semua mahal gitu ya. Tiba-tiba orderan itu datang Pak kepada saya. Mau bikin masker beribu-ribu lusin, mau bikin APD beribu-ribu lusin. Di situ saya bisa merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Yang saya ngerasa saya nggak pernah pikirkan ini, tetapi Tuhan berikan dengan cara yang ajaib. Dengan cara yang ajaib. Saya nggak pernah cari ordernya, tapi Tuhan kirimkan entah dari mana aja. Dan saya percaya bahwa itu adalah jawaban doa-doa kita yang berserah sama Tuhan. Dan doa-doa kita yang memang kita nggak usah fokus dengan masalah kita yang kemarin, tetapi kita fokus membangun hidup kita ke depan. Karena kebanyakan kita memikirkan selalu masalah-masalah kita yang kita hadapi, bahkan berat ke belakang. Dia nggak pernah mau menerima yang belakang. Nah, saya belajar banyak dari hal ini. Jadi saya merasa gini, pelajaran kemarin yang sudah saya bayar mahal, memang nggak mudah untuk saya lewati, dan itu dibayar dengan harga yang mahal dari mental saya, dari keuangan saya. Tapi dengan ini Tuhan mengajarkan bahwa itu adalah hal-hal yang harus saya lewati, Pak. Di saat saya waktu di atas, saya tidak pernah mengalami yang namanya susah makan. Saya nggak mengalami kesulitan uang, selalu ada dan bahkan terberkati. Tapi di saat saya harus susah dulu, mau ke Indomaret aja harus lihat harga. Mau beli beras aja harus tebok celengan anak. Nah gitu ya. Itulah yang membuat saya tertampar. Dan segalanya sulit gitu. Yang tadinya saya ke supermarket semua tinggal ambil bayar gitu ya. Hari itu saya harus melihat harga dan menghitung uang saya cukup gak buat beli gitu loh. Dan Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup saya karena Tuhan mau. Saya melihat. Saya tidak boleh melihat ke atas yang notabene enak-enak semua. Saya harus melihat ke bawah. Ternyata banyak orang di bawah yang seperti yang saya alami itu. Jadi pada saat saya di titik ini, saya juga harus memperhatikan orang-orang itu. Saya mengerti sekarang apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Ternyata pelajaran itu yang Tuhan berikan. Sehingga hari ini pun Ibu punya kepedulian buat orang-orang yang di bawah. Betul. Oke. Baik Ibu, untuk sampai ke titik ini kan Ibu sendiri mengakui bahwa tidak bisa tanpa pertolongan Tuhan, tanpa tangan Tuhan yang menarik Ibu gitu ya. Nah, tapi kan Tuhan juga bekerja melalui orang-orang di sekitar Ibu, suami dan anak-anak. Nah, ketika di masa terpuruk itu bagaimana sih mereka mendukung dan menguatkan Ibu dari suami dan anak-anak ini? Kalau anak-anak waktu itu sempat mereka down dan itu berdampak loh. Makanya itu yang menjadi tamparan buat saya, sehingga saya sempat dipanggil sama guru sekolah juga, kenapa kok nilai semua turun. Ya saya merasa mungkin walaupun mereka kecil ya, masih belum dewasa ya, tapi saya merasa mereka masih memikirkan saya dan kehidupan kita gitu. Dan suami selalu menguatkan saya. Nah, jadi itulah yang membuat saya bangkit kembali gitu. Kenapa pada saat itu? Karena kami dua-duanya terpuruk, karena dua-duanya di perahu yang sama, Pak. Di perahu yang sama. Jadi sekali perahunya ini ya goyang, semuanya juga jadi terbalik gitu. Nah, jadi kita memang betul-betul
dari yang terendah itu kita percayakan sama Tuhan. Dan ibu dan suami juga berpegangan tangan bersama ya untuk saling mendukung dan menopang. Dan seringkali tidak merasa sendiri itu yang membuat kita kuat untuk melangkah lagi. Benar. Nah, sahabat solusi, hari ini apapun yang sedang kamu lewati, kita diingatkan untuk tidak menghadapinya seorang diri, karena kita butuh orang-orang untuk menolong kita, menopang dan menguatkan kita. Dan jika hari ini kamu butuh untuk dikuatkan dan ditopang, kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu, menemani perjalanan dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Nah, Ibu kan bilang ya tadi ya bahwa lewat segalanya Ibu belajar gitu ya. Lewat itu Tuhan mau memberikan pembelajaran dalam kehidupan iman Ibu. Betul. Pelajaran terbesar apa sih Ibu yang Ibu dapatkan dari kejadian ini? Di titik terendah ya. Saya baru bisa merasakan bahwa kalau orang mengalami depresi ya, mengalami putus asa, mengalami yang ngerasa tuh kayaknya udah nggak mau hidup lagi di dunia ini ya. Banyak orang yang kayaknya dikit-dikit bunuh diri mungkin ya, mengakhiri hidupnya, atau mungkin depresi sehingga mengalami kejiwaan. Itu kan banyak ya yang kita temuin. Dan saya merasakan di titik itu. Di titik terendah saya, kalau kita depresi itu segala sesuatu yang positif itu mungkin sudah kayak nggak bisa terlintas lagi. Sampai di satu titik saya yang terendah sekali, saya berpikir saya ingin berada di jalanan untuk menjadi seorang minta-minta. Oh, oke. Mengemis ya. Kenapa? Karena saya nggak mau membebankan orang tua kita. Walaupun orang tua kita ada, tapi namanya berkeluarga udah menjadi tanggung jawab keluarga. Jadi di titik terendah itu adalah saya berpikir bahwa saya mau turun ke jalanan untuk menjadi seorang pengemis, untuk mendapatkan makan, untuk supaya anak saya juga tidak kelaparan. Tetapi Tuhan mengingatkan saya di saat saya down. Tuhan ingatkan saya, kenapa kamu harus ada di jalanan? Sedangkan kamu punya banyak hal yang sudah aku berikan kepadamu. Kamu punya talenta yang bisa kamu kerjakan. Kamu punya banyak relasi yang bisa buka kamu jalan. Di situ saya terhentak, Pak. Saya diingatkan Tuhan aku salah. Kenapa aku mau ngambil jalan pintas di saat sebenarnya masih banyak jalan yang bisa dibukakan sama Tuhan. Akhirnya aku tersadar ya aku berdoa, Tuhan bukakan aku jalan. Kalau memang ini bukan kehendak-Mu, ada jalan yang lain yang memang Engkau bukakan. Dan disitulah Tuhan kirim teman saya untuk saya bisa masuk ke dalam mengisi sebagai supplier. Disitulah titik balik saya untuk menjadi seorang supplier linen hotel ya. Konveksi tadi ya. Dan di sini saya berpikir ternyata orang kalau sudah susah, apalagi perihal ekonomi ya, keluarga ya, pasti mereka akan sama dengan saya, berpikiran yang pendek, apapun bisa dikerjakan. Dan di sini diingatkan sama Tuhan bahwa Tuhan kita tuh besar, Tuhan kita tuh luar biasa, Dia yang punya langit dan bumi. Dia bisa mencurahkan berkatnya dengan segala caranya agar kita bisa bangkit kembali. Di sini saya diingatkan Tuhan dan satu pembelajaran besar sehingga saya bisa menguatkan orang di saat orang down seperti saya. Saya belajar dari diri saya bahwa kita harus kuat, kita harus bangkit karena kita anak Tuhan. Tuhan kita kaya loh. Kenapa kita harus down gitu? Semua harus kita andalkan lewat tangan Tuhan. Itu yang jadi pembelajaran besar buat hidup saya. Dan itu yang membuat saya berpegangan ya untuk melayani orang-orang yang memang pernah mengalami di titik seperti itu. Oke. Dan itu yang menggerakkan Ibu untuk menolong mereka pada akhirnya. Nah, pelayanan apa sih Ibu? Langkah konkret apa sih yang Ibu lakukan untuk menolong dan mendukung mereka yang mungkin sedang dalam kondisi yang tidak baik? Ya yang saya bisa lakukan, saya menguatkan mereka. Saya menopang mereka dengan doa. Karena di dalam doa banyak dan penuh kuasa.
Saya percaya itu. Doa yang kita panjatkan mungkin nggak panjang lebar ya. Hanya cukup Tuhan, seperti kita curhat sama Tuhan, itu Tuhan dengar. Tuhan bisa rasakan apa yang kita mau dalam hati kita. Dan itu yang saya sekarang pegang untuk melayani setiap orang yang konseling sama saya. Jadi saya bawa mereka ke tangan Tuhan. Baik Ibu. Nah, terakhir Ibu ya. Yeah. Setelah mendengar cerita ini, saya percaya Ibu juga bisa menguatkan mereka yang sedang dalam kondisi yang serupa mungkin. Yeah. Nah, apa yang Ibu pengen sampaikan? Sebuah pesan penguatan bagi mereka yang hari ini sedang berbeban berat, sepertinya tidak ada jalan keluar, mereka down, dan mungkin mereka sedang berpikir untuk mengambil jalan-jalan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang Ibu pengen sampaikan ke mereka? Betul. Untuk saudara-saudari solusi ya, sahabat solusi ya semua, yang ingin saya sampaikan bahwa di saat titik terendah kita di dalam hidup kita, terus percayakan hidup kita bahwa sudah dirancangkan yang terbaik dari Tuhan. Lebih dekat lagi dengan Tuhan, mengikuti kehendaknya, dan menyerahkan hidup sepenuhnya sama Tuhan. Biar Roh Tuhan yang pimpin kehidupan kita saat ini dan ke depan. Karena tidak mungkin tidak ada jalan keluar. Pasti Tuhan kasih jalan. Seketika kita mau mendekat sama Tuhan. Dan Tuhan paling suka anak-anak yang taat. Cari kehendaknya. Karena kebanyakan kita manusia selalu mengikuti kehendak kita sendiri. Kita lupa bahwa kita hidup di dunia ini ada rancangan daripada Tuhan. Baik, Ibu Carlina, terima kasih waktunya. Sama-sama. Terima kasih kesaksiannya. Ya. Tuhan berkati terus pekerjaan pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Ya. Terima kasih. Thank you banget ya Ibu Carlina. Ya. Sahabat, hari ini kita diingatkan untuk kembali datang kepada Tuhan, berserah di saat beban begitu berat. Kita seringkali punya tendensi untuk memikulnya sendirian. Hari ini jangan pikul sendirian, berserahlah kepada Tuhan, datanglah dengan doa kepada Tuhan. Dan jika kamu rindu untuk didoakan, kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Kami siap untuk mendoakanmu dan menemani perjalananmu. Jangan jalani sendirian. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu, dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.